Nah, Bapak Ibu yang terhormat, nah pada malam hari ini sebagaimana ayat yang dibacakan itu tadi, kita memperingati Isra dan Mi'raj. Tentang Isra tadi ayatnya sudah dibacakan, surat Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, yang kedua baru Mi'raj. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya Nabi Muhammad melihat Jibril kali yang kedua di Sidratul Muntaha. Nah, laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang asli untuk kedua kali. Inda Sidratil Muntaha. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Itu surat An-Najm. Surat An-Najmi surat yang ke-53 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Indaha jannatul ma'wa. Di samping Sidratul Muntaha itu ada namanya taman yang indah, surga yang disebut dengan Jannatul Ma'wa. Bapak dan Ibu terhormat, perlu kita tekankan kenapa begitu penting peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Peristiwa Mi'raj ini penting sekali supaya manusia jangan hanya melihat ke bumi, sekali-kali memandanglah ke atas. Apabila kita memandang ke atas, maka yang pertama kita lihat, terutama di malam hari, dilihat dulu awan. Awan itu tingginya dari bumi mulai ada yang 500 meter, ada yang 1 kilometer, ada yang 3 kilometer, ada yang 50 kilometer. Tergantung dari awan apa yang kita lihat. Jadi awan itu bertingkat-tingkat. Yang menurunkan hujan itu dekat ke bumi, hanya 500 meter sampai 1 kilometer dekat ke bumi. Nah, mulai lagi terus Rasulullah itu naik ke bumi, naik meninggalkan bumi. Setelah meninggalkan bumi, apa yang dilihat? Rembulan. Jadi makhluk bumi, makhluk di ruang angkasa setelah bumi, itu yang dekat ke bumi adalah rembulan. Hei adik-adik, pertanyaan, siapa dapat saya kasih duit 1.000 rupiah? Seketik bana Ustaz, masa 1.000? 2.000 lah. Ya, berapa jaraknya dari bumi ke rembulan? Kalau nggak dapat jangan tinggal di bumi, tinggal di bulan. Berangkatlah Rasulullah melihat rembulan. Ternyata rembulan itu tidak bercahaya. Yang bercahaya itu matahari. Jadi cahaya yang kita lihat pada rembulan itu pantulan cahaya dari matahari. Makanya disebut dengan qamar. Qamar itu dari kata qamar itu diambil kata kamera. Bagaimana kamera? Kamera itu dia tidak bercahaya, tetapi dia memantulkan cahaya. Nah, disitulah Ibnu Haytham namanya dari Mesir, seorang insinyur Muslim, menciptakan kamera pertama di dunia. Cuma besar katanya. Kamera yang pertama dibuatnya sebesar meja ini. Semakin lama semakin praktis, semakin kecil. Sekarang bisa melalui HP saja.